magnitude dan duration. Nah, ini konsep yang sama dengan yang saya bilang Metro Mini ya gitu ya. Magnitude duration adalah untuk menyebut ini sebenarnya teman-teman. Kayaknya lebih bagus. Jadi konsepnya adalah yang harus teman-teman pahami, tidak ada saham yang naik terus. Tadi kita waktu belajar support resisten udah kita bilang seperti itu. Saham yang naik pasti akan ada istirahatnya. Oke. Kayak Metro Mini nggak mungkin jalan terus, dia akan ada ngetemnya. Ya, ada masa istirahatnya, teman-teman. Dia mungkin akan bergerak sideways begini. Atau dia mungkin akan harganya turun sedikit. Turun sedikit maksudnya adalah dia tidak akan kembali ke titik awalnya, gitu ya. Dia mungkin turun setengahnya lah ya, paling banyak. Nah, jadi masa kenaikan ini kita sebut sebagai magnitude. Naik. Oke. Perubahan harga yang signifikan dalam waktu yang singkat. Katakanlah contoh misalnya 30% ya dalam waktu event 2 minggu misalnya. Signifikan. Oke. Itu namanya magnitude. Nah, lalu setelah dia magnitude, orang yang untung 30% dalam waktu 2 minggu mau menjual, ya, ketika mereka menjual, teman-teman, apa yang terjadi? Sahamnya berhenti naik karena masuknya supply, ya, ingat. Maka harganya akan bisa sideways. Masa sideways inilah yang kita sebut sebagai, teman-teman, duration. Ini masa istirahat, teman-teman. Ini masa Metro Mininya ngetem. Oke, masa istirahat, duration. Oke, duration ada 2 macam. Kalau harganya tidak berubah, kita sebut itu duration in time. Bisa nggak harganya nggak berubah? Bisa, kalau demand-nya besar terhadap saham tersebut. Yang mau jual, ya dia jual ketemu demand yang cukup. Berarti bagus itu sebenarnya karena harganya nggak berubah, gitu ya. Tetapi yang mau jualnya banyak sekali, sehingga supply-nya banyak, maka harga pasti turun. Nah, kita sebut itu duration in price. Jadi duration ada 2, duration in time, yang kedua duration in price. Oke. Duration ini penting, teman-teman, bagi kita. Kenapa? Karena, nah ini satu hal yang penting. Ketika terjadi magnitude, banyak orang salah beli saham di pucuk, di atas, ya harga di atas. Kenapa? Karena sebenarnya semakin tinggi kenaikannya, maka akan terjadi apa yang kita sebut sebagai overbought atau jenuh beli. Jenuh beli ini adalah kata lain untuk menggambarkan bahwa orang-orang yang sudah untung ini, yang sudah profit ini, pengen jual. Oke, itu namanya jenuh beli. Enggak, udah banyak yang beli gitu loh, ya sehingga mereka pengennya jual, udah untung, ya yang paling untung udah 30%, 20% gitu kan, mereka udah tahan-tahan, ya mau jual, udah gatel mau jualan, ya. Nah itu keadaan overbought. Keadaan overbought membuat sahamnya rawan untuk terjadi penurunan harga atau koreksi. Masuk akal ya teman-teman ya. Udah pada untung mau jualan, begitu mereka jualan, supply masuk banyak-banyak, harganya pasti turun. Oke. Nah, masa duration ketika harganya berhenti naik,
ya, dia mungkin bergerak sideways atau turun sedikit, itu terjadinya duration. Apa yang terjadi? Overbought ini berubah menjadi netral. Kenapa bisa berubah menjadi netral? Karena sahamnya pindah tangan, teman-teman. Oke, sahamnya yang tadinya naik banyak, ya, mengalami duration, berarti yang mau jual kesempatan untuk jualan. Sudah pindah ke orang yang baru. Orang yang baru ini pingin langsung jual nggak? Enggak, belum untung. Maka itulah kita bilang pasarnya sekarang netral. Dari overbought, karena terjadinya duration, sekarang dia menjadi netral. Dan ini penting. Kalau Anda mau masuk, Anda masuk di trading santai, ya, Anda mau masuk di pasar yang resikonya rendah, entry point yang resikonya rendah, Anda mau masuk di suasana yang netral, bukan yang overbought. Yang sudah overbought itu rawan koreksi, teman-teman. Anda mau yang di netral, ya kan? Masuk akal dong, teman-teman. Nah, netral itu terjadi ketika terjadi perpindahan tangan atau exchange of hand, ya, yang terjadi saat terjadinya duration. Jadi masa istirahat ini penting. Kenapa? Karena saat itulah terjadinya perpindahan tangan, ya, yang beli ke penjual sehingga overbought-nya dinetralkan. Nangkep ya teman-teman ya. Ini bagian penting loh, magnitude duration ini. Kalau Anda nggak ngerti magnitude duration ini, nanti besok kita belajar setup, Anda bingung dari mana setupnya. Ya, ini prinsip utama. Saham yang naik akan berhenti naik, lalu akan istirahat atau duration. Duration ada dua, ya bisa duration in time, berharganya tidak turun banyak, atau harganya turun, harganya bergerak sideways, atau harganya turun sedikit. Bergerak sideways namanya duration in time, turun sedikit namanya duration in price. Ya, in price karena harganya berubah. Oke? Mari kita lanjutkan, teman-teman. Harga tidak bergerak dalam garis lurus, ya kan? Teman-teman lihat naik, sideways, naik, ya kan? Ini naik, lalu ini duration, teman-teman. Magnitude duration. Oke? Nah, coba kita, oke. Kenapa terjadinya duration? Ya gitu kan? Tadi orang merealisasikan keuntungan. Oke, teman-teman harus lihat ini sebagai kesempatan. Duration itu kesempatan untuk beli, gitu ya. Oke, itu karena supply dan demand tadi udah kita jelaskan. Nah, teman-teman, magnitude adalah lonjakan tajam pada harga yang berlangsung dalam waktu singkat. Oke, ini magnitude. Oke, ini magnitude. Magnitude. Lonjakan tajam pada harga dalam waktu singkat. Anda bisa lihat dia bergerak menjauhi moving average. Ya, ini garis kuning moving MA 50-nya. Ya, dia naik menjauhi EMA 50. Masuk akal dong ya, karena harga rata-ratanya naik gitu. Nah, tapi dia menyebabkan apa? Kondisi overbought, jenuh beli, atau sebenarnya juga kalau dia turun jadi oversold. Nanti kita bahas yang oversold. Ya. Nah, duration adalah masa sideways dari harga. Ada duration in time, ada duration in price. Oke. Magnitude. Lalu yang merah ini duration. Ini duration apa? Harganya berubah nggak? Berubah. Jadi ini duration in price. Betul? Ini apa? Duration. Harganya berubah nggak? Nggak banyak. Jadi ini duration in time. Lalu magnitude lagi, terus ini duration lagi. Ya, harganya sideways aja nih, duration in time. Nah, penurunan begini
Ini namanya magnitude, teman-teman, bukan duration. Ya, penurunan yang tajam begini namanya magnitude. Ya, menyebabkan kondisi, nah ini kondisi oversold. Kita juga nggak mau tunggu sampai dia duration lagi. Ini duration. Ya, duration, kalau kita lihat di sini, naik, terus turun begini, ya berarti sideways dia ya, duration in time. Oke? Jadi jelas ya teman-teman, magnitude, duration, magnitude, duration. Oke? Nah, ini dia. Ada ilmunya lagi nih, teman-teman. Duration-nya berapa lama? Kan istirahat. Kalau pakai analogi Metro Mini, ngetemnya berapa lama? Sebenarnya ada datanya. Kita ada data dari yang dikumpulkan timnya Mr. Edward Lee. Kalau duration-nya pada EMA 50, terjadi duration-nya itu 4-8 minggu. Oke. Kalau duration-nya di EMA 200, berarti lebih di bawah lagi. Ya, dia istirahatnya di mana? EMA 50 apa EMA 200? Kalau dia istirahatnya di EMA 200, oke, tunggu masa duration-nya bisa 3-6 bulan. Oke. Nah, apa yang kita mau? Kita mau adalah magnitude dan kenaikan harga, itu yang kita mau kan. Tetapi kita harus ada di sana sebelum dimulai. Nah, ini bagian penting nih ya, teman-teman. Coba lihat. Jangan salah, jangan ambil magnitude yang sudah berjalan. Di trading santai bukan itu yang kita mau. Ya, Anda mau ada masuk sebelum magnitude-nya dimulai, teman-teman. Oke. Teman-teman lihat ini, grafik ini, magnitude, duration in time, ya, magnitude, duration in time, magnitude, duration in price, magnitude, duration in price. Betul nggak? Jadi, ini yang kita bilang, ini yang teman-teman mesti ngerti, kalau Anda dengar, wah saham ini udah naik, wah gua ketinggalan. Sama sekali nggak perlu ada pikiran seperti itu. Kenapa? Selalu ada kesempatan kedua. Kalau Anda ketinggalan magnitude, Anda tinggal tunggu. Duration-nya selesai, ada magnitude berikutnya. Tidak perlu mengejar saham yang sudah naik. Selalu ada kesempatan berikutnya, teman-teman. Tinggal tunggu aja, masukin ke watchlist aja. Oke? Nah, ini satu kolom ini menunjukkan 1 bulan. Oke, ini 1 bulan dia naik. Lihat istirahatnya berapa? 1 bulan, 2 bulan, 2 bulan istirahat, naik lagi dia. Nggak sampai 1 bulan, lalu istirahatnya 1 bulan, naik lagi dia sekitar 1 bulan, istirahatnya lagi 2 bulan, coba lihat. Naik lagi 1 bulan. By the way, ini saham Indonesia ya, KARS. Ya. Naik 1 bulan, lalu istirahat panjang. 1, 2, 3 bulan. Turun sampai di bawah EMA 50. Oke. Jadi, sekali lagi, nggak perlu ngejar magnitude, karena selalu akan ada yang berikutnya. Gitu ya. Oke, semuanya lihat nih, magnitude, duration, magnitude, duration in price, turun sampai EMA 50. Betul? Ya, magnitude, duration, magnitude, duration in time, magnitude, duration in time, magnitude, ya. Ini harusnya magnitude juga. Duration in time, magnitude, duration in time. Coba lihat berapa panjang istirahatnya bisa beda-beda. Tapi sekitar itu, kita udah kasih tahu datanya. Kalau dia istirahatnya di EMA 50, ya,
kita akan perlu tunggu 1 sampai 2 bulan.